Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang UNBK Fisika. Kakak akan membahas soal tahun 2019 paket pertama nomor 7 sampai nomor 12. Sebelum jangan lupa untuk subscribe channel Legurles, ya, nanti tombol sebelah kanan bawah, dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link playlist, sehingga teman-teman bisa belajar tentang UNBK Fisika dari awal sampai akhir. Kita lihat soal yang nomor 9. Di sini perubahan iklim yang tak menentu menyebabkan proses pembuatan garam menjadi terhambat. Pembentukan kristal garam dari air laut membutuhkan sinar matahari yang cukup. Metode pemisahan campuran garam dan air laut itu apa gitu ya? Nah, sebenarnya ini adalah materi tentang unsur, senyawa, campuran, dan pemisahannya. Nanti kalau teman-teman yang mau belajar, linknya kakak kasih di sebelah kanan atas. Jadi ini bukan tentang perubahan iklim, walaupun soal pertamanya, kata pertama tentang perubahan iklim. Tapi tentang pemisahan campuran. Jadi kita harus tahu nih, pemisahan campuran itu ada apa saja. Kalau yang di sini kita punya evaporasi, destilasi, filtrasi, dan sublimasi. Paling mudah dihafal itu adalah sublimasi. Kita punya menyublim. Ya, berarti ini kita contohnya adalah kapur barus atau kamper yang kotor. Itu cara memisahkannya dengan sublimasi. Kemudian filtrasi juga hal yang mudah. Filtrasi ini adalah filter. Itu adalah menyaring. Berarti ini menyaring ya. Menyaring apa? Bisa menyaring air dari pasir gitu ya. Atau menyaring kutu dari terigu. Itu menyaring. Atau memisahkan antara batu yang besar dengan batu yang kecil. Itu juga filtrasi. Nah, kalau destilasi ini sebenarnya mirip dengan evaporasi, bedanya adalah zat yang diambilnya. Jadi destilasi ini kita punya, misalkan punya air yang kotor, nah ini biasanya di tabung Erlenmeyer. Kemudian air yang kotor ini mau kita panaskan gitu ya. Kemudian uap airnya akan kita dinginkan supaya dia berubah kembali menjadi tetesan-tetesan air. Ini yang akan diambil sebagai air yang bersih. Biasanya nanti di sini ada pipanya, ya, pipa airnya ini akan mengalir di antara selang ini ada pipanya, supaya pipanya ini boleh dikasih air yang dingin, ya, supaya dia bisa mengembun kembali. Nanti ada lagi destilasi bertingkat itu pada minyak bumi. Jadi dia mirip, cuma nanti ada berbagai tempat keluarannya sehingga masing-masing elemen dari minyak bumi, misalnya solar, misalnya bensin, bisa keluar pada suhu yang tepat. Ya, ini biasanya membersihkan air ya pada air. Nah, kalau evaporasi juga sama nih, kita menggunakan panas, tapi biasanya panasnya panas matahari, di mana dia akan dibiarkan sampai mengambil sisanya saja. Ya, ini biasanya pada garam. Jadi kalau kita ke daerah Indramayu, kalau yang di Pulau Jawa gitu ya, ada banyak ladang garam, itu air laut ditaruh aja nih di seperti sawah gitu ya, tapi ini air laut semua. Isinya dikasih air laut, kemudian didiamin saja. Sampai nanti airnya menguap, maka di sini akan ada garam-garamnya banyak, tinggal diambil garamnya. Jadi yang dibuang itu airnya, yang diambil itu adalah garamnya. Sehingga jawabannya nomor 9 itu adalah yang A. Sekarang kita lihat yang nomor 10. Di sini adalah soal untuk Archimedes. Jadi nanti buat teman-teman yang mau belajar tentang Archimedes, linknya kakak kasih di sebelah kanan atas untuk belajar tekanan, bukan hanya Archimedes dari awal sampai akhir. Di sini kapal pengangkut barang beratnya dalam keadaan kosong adalah 16.000 Newton, akan mengangkut beban berat sebesar 14.000 Newton, serta beberapa orang termasuk anak buah kapal ya. Kapal berlayar dengan aman jika volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air itu adalah 4,2 meter kubik. Berat rata-rata satu orang penumpang adalah 600 Newton. Massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Dan gravitasi di tempat tersebut dikasih tahu 10 meter per second kuadrat. Jumlah orang yang dapat ikut dalam kapal paling banyak berapa? Jadi secara konsep, kalau Archimedes itu kan kita tahu ya, dia lagi di bak mandi nih. Nah, dia lagi di bak mandi, tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu ya, katanya Eureka, apa itu? Jadi Archimedes itu adalah jumlah berat yang dikeluarkan ya dari si bak mandi itu adalah jumlah berat badan kita
Ya. Kalau secara rumus kita punya yang namanya FA, gaya angkat ke atas. Ini sama dengan rho dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Berarti dalam kasus ini adalah kapal. Nah, FA ini nanti akan sama dengan berat air yang dipindahkan, yaitu dengan berat isi semua kapalnya. Nah, maka kalau di soal seperti ini, kita cari dulu nih FA-nya. Maka rho-nya 1000 dikali G-nya 10 dikali volume yang tercelup 4,2. Berarti kakak punya 1000 dikali 42, maka kakak punya 42.000 Newton. Nah, FA ini tadi kakak bilang itu sama dengan berat dari seluruh perahunya, berat yang dipindahkan, berat air yang dipindahkan oleh si perahu dan isinya. Nah, di sini beratnya kita punya apa sih? Kita punya berat perahu yang kosong. Kita punya berat barang, kita punya berat orang, ya. Jadi FA-nya nih 42.000 itu sama dengan berat perahu kosong itu adalah 16.000 ditambah 14.000 ditambah di sini berat orangnya berarti 600 Newton dikali jumlah orangnya. Maka di sini kakak punya 42.000 sama dengan di sini 30.000 ditambah 600 dikali jumlah orangnya. Ini pindah ke sebelah sini, maka kakak punya 42.000 dikurang 30.000 sama dengan 600 dikali X. Maka di sini punya 12.000 sama dengan 600X. Kita lanjutkan di sini ya. Maka di sini kita punya 600X tadi ya. Boleh ditulis dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Selama itu tidak berubah itu boleh ya. Ini 12.000. Maka nilai X-nya adalah 12.000 dibagi dengan 600. Ya. Maka kakak punya 120 dibagi 6. Maka ini jawabannya adalah 20 orang. Maka jumlah maksimum orang yang dapat ikut, penumpang dan anak buah kapal, totalnya itu adalah 20 orang. Ya, ini sedikit berlogika, di mana kita punya konsep Archimedes, di mana FA, gaya angkat ke atas, itu sama dengan jumlah berat yang dipindahkan oleh si kapal dan isinya. Sekarang kita lihat yang nomor 11. Di sini kakak punya soal tentang gerak. Kita belajar tentang grafik. Nah, kalau menurut kakak sih ini soalnya masih soal low order thinking skill ya. Walaupun ada beberapa buku, kalau kita beli di toko buku, mengkategorikan ini sebagai high order thinking skill. Sebenarnya kita hanya meneliti nih kira-kira bagaimana sih besar kecepatan si mobil ketika dia turun. Nanti buat teman-teman yang mau belajar tentang gerak dari awal sampai akhir, boleh nanti linknya di sebelah kanan atas kakak kasih ya. Dari hitungan, dari grafik, dari konsep dan semuanya. Nah di sini kakak punya sebuah mobil mainan dilepas, berarti dia punya kecepatan awal 0. Pada grafik juga dikasih dengan jelas V0 sama dengan 0. Ketika dia dilepas turun dari titik P, ya kalau kita turunan kan dia akan meluncur ya, kecepatannya akan bertambah. Berarti V-nya akan naik. Kemudian dari Q dan R, dia tidak ada naik turun ya, berarti dia akan kecepatannya tetap. Nah, di sini walaupun pada kenyataan seharusnya sedikit berkurang, tapi kalau di soal seperti ini kita menganggap gaya geseknya itu tidak diperhitungkan. Kemudian dia akan naik. Ketika naik menanjak, kamu punya sebuah bola, kamu gelindingkan naik ke atas. Pada suatu titik dia akan berhenti dan kembali turun. Artinya kecepatannya akan lama-lama sampai menuju 0. Dan di sini juga jelas, di sini dikasih tahu VT-nya sama dengan 0. Artinya dia akan turun kembali. Nah, kalau kita lihat, maka yang paling tepat itu adalah yang A. Ya, mungkin kalau dilihat pengecohnya itu paling yang D. Ya, jadi dia melihat kayak mungkin kamu akan melihat bentuk dari si lintasannya, jadi disamain ya. Nah, nanti walaupun ini sedikit berbeda, ini kita lihat lebih landai, ini lebih curam, tapi tetap grafiknya seperti ini. Kecuali kamu harus menghitung. Nah, itu nanti grafiknya akan sedikit berbeda besar kecuraman dari si PQ dan RS-nya. Tapi di kali ini nggak ada nih perbedaannya, jadi cukup mudah sebenarnya. Jadi kalau kakak bilang ya ini soal-soal tengah-tengah lah ya. Sekarang kita lihat soal yang nomor 12. Ini adalah soal gaya dan hukum Newton. Jadi nanti kalau buat teman-teman yang mau belajar tentang gaya dan hukum Newton, nanti boleh ya linknya ada di sebelah kanan atas.
Kalian bisa belajar tentang gaya dan hukum Newton dari awal sampai akhir. Di sini kakak mempunyai 4 buah benda yang masanya sama, masing-masing sebesar 4 kg, dikenai gaya seperti ditujukan pada gambar. Benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut itu yang mana? Berarti yang ditanya A ya. Kalau kita lihat rumus dari hukum Newton, itu F sama dengan M dikalikan A. Di mana F adalah jumlah gaya yang bekerja pada setiap balok. Sedangkan M adalah masanya dan A adalah percepatannya. Kalau di soal kali ini, semua masanya sama, 4 kg. Artinya, kalau kita tahu F yang terbesar, maka dia mempunyai nilai A yang terbesar. Nah, sekarang gimana untuk menghitung nilai F-nya? Nah, ini di sini kita tidak akan melihat plus minusnya, karena kita hanya akan melihat terbesarnya, gitu ya. Kita akan melihat masing-masing balok, masing-masing benda. Untuk benda yang pertama, dia punya 3 buah gaya di sini. Kita akan memperhatikan panahnya. Ya, kita akan memperhatikan panahnya. Di mana sigma F atau gayanya itu, kalau yang ke kiri kita kasih negatif 12. Kalau yang ke kanan kita kasih positif 16. Yang ke kiri kita kasih negatif 20. Maka di sini kita punya besarnya itu adalah negatif 16 ya. Ini 32 ditambah minus 32 ditambah 16 ya. Kita sekarang lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 juga sama nih. Kita menghitung jumlah gayanya. Semuanya ke kanan maka semuanya positif ya. 20 ditambah 12 ditambah 16. Berarti kakak punya 48 Newton. Satuan ini. Kemudian kakak punya yang nomor 3. Di sini kita punya juga beberapa gaya. Maka sigma F-nya. Yang ke kanan ini positif. Berarti 20. Ditambah 12 dikurang 16, ini juga sama 16 Newton. Sekarang kita lihat yang nomor 4. Yang nomor 4 kita punya sigma F ya sama dengan minus 20 karena dia ke sebelah kiri ditambah 16 ditambah 12. Maka di sini kakak punya minus 8. Nah, 8 Newton ke kanan. Ya, berarti kalau plus ke kanan, kalau min ke kiri. Nah, sebetulnya kita cukup mengerjakan sampai sini, kita sudah bisa menyimpulkan kalau yang nomor 2 ini punya percepatan paling besar dan nomor 4 ini punya percepatan paling kecil. Jawabannya itu adalah yang B. Tapi kalau teman-teman gak yakin, teman-teman mau benar-benar menghitung besar percepatannya boleh nih. Ya. Maka untuk yang nomor 2, F sama dengan M dikali A, 48 sama dengan 4 dikali A. Maka kita punya A-nya adalah 48 dibagi 4, maka ini 12. Kalau untuk yang nomor 4, F sama dengan M dikali A. F-nya adalah 8. M-nya juga 4 ya. Di sini kita sudah tahu nih 4 dikali A. Maka A-nya 8 dibagi 4 atau 2. Kalau 16 nanti walaupun minus, walaupun plus, kita anggap dia besarnya sama nih. Berarti ini nanti A-nya itu 8 meter per second kuadrat minus. Yang ini A-nya adalah 8 meter per second kuadrat, dia positif. Yang membedakan apa? Kalau minus dia geraknya ke kiri, kalau positif geraknya ke kanan. Gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan hanya menghitung sampai F kalau masing-masing benda mempunyai berat yang sama nih, massa yang sama. Hati-hati kalau nanti kalian di UN keluarnya ini beda-beda. Misalnya ini 4 kg, ini 2 kg, ini misalkan 3 kg, ini misalkan 8 kg. Maka harus menghitung masing-masing semua A-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles, juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih.